Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Nah, silahkan disimak sampai akhir, jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, oke rekan, dan di sini informasi yang pertama langsung dikutip daripada Pi News Media ya. Nah, karena di sini Pi News Media memiliki reputasi bagus dalam memberitakan berkaitan dengan perkembangan Pi Network. Kemudian di sini ada informasi yang paling update disampaikan oleh Pi News Media ya. Nah, di sini ada informasi nada suara pasar P2P ya, jaringan Pi diterima secara luas dan konsensus tertentu telah dibentuk. Kemudian menurut fotografer, ini adalah pertemuan pertukaran jaringan Pi paling aktif dalam sejarah di negara Vietnam. Karena di sini GCV digunakan untuk menyatukan semua orang ya. Jadi informasi yang tadi rekan-rekan lihat, nah di sini adalah informasi datang dari negara Vietnam ya, dengan mengusung harga GCV. Kemudian informasi di sini juga disampaikan langsung oleh Justin Lee ya. Kita bisa melihat. Nah, di sini ada semacam pertemuan pertukaran pionir jaringan Pi di Hanoi ya, di Vietnam. Kemudian di sini ada dapat merasakan suasana yang semarak ya. Kemudian di sini kita bisa melihat rekan-rekan dalam sesi video singkat. Nah, di sini kalau kita lihat video ini sekitar 47 detik ya, memperlihatkan salah satu atau banyak sekali pionir di negara Vietnam di Hanoi ya. Nah, ini melakukan barter peer to peer ya dengan harga yang disepakati, harga GCV. Kita bisa menyaksikan di sini sangat ramai sekali dan bergerombol. Kemudian ada yang melakukan transaksi ya. Terus ini jelas dengan menggunakan koin Pi ya. Nah, kita bisa menyaksikan. Kemudian untuk yang di Indonesia, sekali lagi di situ juga ada event-event semacam ini ya, melalui KPIG, baik yang ada di berbagai kota di Indonesia ya. Beberapa waktu yang lalu pernah saya ulas dan saya bahas. Indonesia juga mendukung harga GCV ya. Artinya di sini untuk kawasan Asia Tenggara sudah kompak dan solid mendukung harga GCV. Kemudian di sini Pi News Media juga meretweet postingan Justin Lee berikutnya ya. Nah, di sini kali ini berkaitan dengan negara Korea. Disebutkan bahwa toko Korea di sini menerima pembayaran Pi 24 jam sehari ya. Jika Anda telah melewati PKYC dan memetakan dompet mainnet, nah di sini artinya jika rekan-rekan sudah lolos KYC ya dan memiliki saldo di available balance, di sini rekan-rekan semuanya itu bisa pergi ke toko untuk membayar Pi untuk membeli barang apapun ya di market atau di marketplace di negara Korea, karena di sini sudah open atau buka selama 24 jam ya. Dan di sini disebutkan orang biasa dapat mengubah takdir mereka melalui mata uang kripto dan sejarah akan terulang di Pi Network ya. Nah, di sini kita bisa menyaksikan fotonya seperti berikut ya, dalam bentuk foto screenshot. Di sini di negara Korea dengan bentuk bahasa Korea, rupanya untuk Korea Selatan sangat mantap sekali ya. Nah, di sini bisa dipastikan Korea dan Cina merupakan dua negara yang sangat viral sekali ya dalam mendukung daripada harga GCV. Kemudian di sini banyak sekali rekan kita yang berkomentar ya. Nah, di sini ada yang berkomentar dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada saudara Kaulah ya. Nah, di sini sangat mantap sekali. Kemudian di sini juga banyak sekali rekan kita yang berkomentar mengenai hal ini ya. Kalau kita lihat, nah di sini saya juga pernah memberitakan informasi berkaitan dengan resesi global 2023 ya, berkaitan dengan dedolarisasi. Apakah penurunan dolar atau dolar yang akan anjlok ya, atau bisa dikatakan untuk dolar saat ini sudah mulai ditinggalkan. Kemudian apakah akan ada semacam mata uang baru ya, yaitu mata uang yang bisa menjembatani di seluruh dunia, yang sudah diakui dan memiliki kepercayaan atau trust publik ya. Nah, itu apakah Pi Network berikutnya ya. Kalau kita lihat dalam proyek-proyek cryptocurrency ya, yang berdasarkan mata uang dan juga sangat yang sudah memiliki banyak sekali pengikut atau sudah memiliki banyak komunitas ya, yaitu hanyalah Pi Network ya rekan-rekan. Jadi di sini kalau kita lihat bukan untuk melebih-lebihkan, melainkan di sini hanya sebagai untuk analisa kita secara mandiri ya, berkaitan dengan proyek Pi Network dan juga berkaitan dengan perkembangan ekonomi di dunia. Pi Network memiliki semuanya itu ya untuk bisa maju dan bisa dikatakan Pi Network mumpuni untuk menjadi aset mata uang atau bisa menjadi mata uang baru berikutnya ya, yang bisa menggantikan posisi USDT ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian pakar-pakar blockchain dan lain-lain atau pakar-pakar trading ya juga banyak sekali yang mengulas atau membahas berkaitan dengan Pi Network ya rekan-rekan. Jadi di sini sangat jos gandos.
Nah, di sini juga dikomentari oleh Guangdong Pai ya. Nah, di sini dalam bentuk bahasa Indonesia kita bisa melihat dunia telah memasuki halaman baru era teknologi blockchain ya. Jaringan Pi telah mengubah segalanya. Nah, jadi di sini yang menyampaikan atau yang memiliki pandangan berkaitan dengan Pi Network ya, itu berkaitan dengan banyak orang ya, dengan orang-orang ahli, bahkan orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih berkaitan dengan teknologi blockchain dan keuangan. Kalau memahami konsep dan proyek Pi Network tentu akan sangat mantap sekali ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat lagi informasi yang disampaikan oleh Pi News Media ya. Kita coba untuk merangkumkan. Kemudian di sini Pi News Media rupanya juga rajin sekali meretweet postingan Justin Lee di sini ya. Kita bisa mengecek 4 jam yang lalu. Nah, di sini biaya berpartisipasi dalam jaringan Pi sangat rendah. Pi dicintai oleh orang biasa di lebih 230 negara ya. Wajar jika suatu hal dipertanyakan, kemudian mendobrak keraguan dan berhasil membuka open mainnet adalah bukti bahwa Pi Network itu nyata ya rekan-rekan dan eksis ya. Nah, kemudian di sini sangat mantap sekali postingan daripada sosok Justin Lee ini ya. Kita coba untuk mengecek daripada Justin Lee ini ya, karena di sini sangat sering sekali di retweet oleh Pi News Media. Kita coba untuk follow saja ya. Nah, di sini baru diikuti sekitar 2000 pengikut saja ya rekan-rekan. Kemudian di sini kita bisa mengecek. Nah, rupanya di sini untuk daripada Justin Lee juga rajin sekali memberitakan informasi berkaitan dengan Pi Network ya. Kita bisa menyaksikan di sini 2 jam yang lalu. Nah, kemudian ada 3 jam yang lalu ya. Nah, ini selalu di-retweet oleh Pi News Media. Kemudian di sini Justin Lee juga memberitakan informasi yang berkaitan dengan masalah KYC lagi ya. Disebutkan beberapa daerah khusus telah berhasil lolos KYC ya. Mendaftar menjadi validator dapat membantu orang-orang di wilayah Anda untuk mengajukan KYC ya. Dan pekerjaan ini dapat menghasilkan koin Pi. Artinya di sini memang sekali lagi KYC menjadi fokus utama pada pasien cross mainnet di sini ya. Ketika KYC sudah benar-benar selesai 100%, bukan tidak mungkin core team akan kembali melanjutkan ke fase step berikutnya, yaitu fase open mainnet ya. Karena semua komunitas sudah melewati syarat untuk bisa melakukan semacam transaksi ya. Syaratnya harus KYC agar saldo rekan-rekan itu bisa termigrasi ke saldo mainnet ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah lolos KYC ini bisa disarankan untuk menjadi validator agar bisa semakin banyak memvalidasi KYC di area atau wilayah rekan-rekan semuanya untuk mempercepat proses KYC ya. Dan juga rekan-rekan akan mendapatkan bonus daripada hasil validasi berupa koin Pi. Kemudian di sini sekali lagi rekan-rekan masih dalam Pi News Media 4 jam yang lalu. Nah, kita coba cek and recheck ya. Ini ada informasi yang berkaitan dengan open mainnet Pi Network. Apakah ini realistis atau tidak ya? Kita coba cek informasinya. Setelah jaringan utama, jaringan Pi diluncurkan, itu berarti Pi akan menjadi rantai publik yang benar-benar terdesentral ya. Yang merupakan awal yang baru. Kami percaya bahwa peluncuran open mainnet jaringan Pi memiliki makna nilai tertentu. Tahukah Anda manfaat yang dapat diberikan Pi dengan membuka open mainnet ya? Yang pasti ketika Pi Network benar-benar meluncurkan open mainnet, nah para pionir akan sangat senang sekali dan euforia ini pasti akan terasa di seluruh dunia ya. Nah, ini juga dikomentari oleh banyak sekali rekan-rekan kita ya. Kemudian juga banyak yang merasakan masih belum ada yang KYC dan lain-lain. Intinya di sini untuk open mainnet memang sangat diharapkan oleh para pionir-pionir semuanya, bukan ada di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Kemudian di sini untuk semacam pemberitaan-pemberitaan di media-media ini memang sangat marak sekali ya berkaitan dengan open mainnet. Intinya di sini proyek ini terus digaungkan dan terus digembar-gemborkan atau di-up di media ya, agar core team mungkin juga bisa melihat bahwa antusias daripada komunitas memang sangat tinggi terhadap proyek ini ya, agar segera goal dan open mainnet. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.